Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang lagi cari rumah di sekitaran Tangsel ataupun BSD, saya punya referensinya nih. Rumah di belakang saya, rumah yang family friendly dan juga desainnya cakep. Kita lihat sama-sama yuk. Jadi tetangga, sekarang saya lagi ada di Asterloka Clea, tepatnya di depan rumah tipe Athena. Namanya cakep ya, sesuai dengan rumahnya. Dan ini dia desainnya mengusung desain art deco seperti ini dengan lekuk-lekukan di tiap sudutnya. Tuh dinamis banget ya. Dan kalau tadi saya udah sebut lokasinya, ya kita sekarang lagi ada di Tangerang Selatan yang mepet banget sama BSD. Jadi buat kalian lagi cari rumah di sekitaran sini, langsung aja visit ke Asterloka Clea. Oh iya tetangga, sebelum bahas rumah, saya mau info satu hal menarik di Asterloka Clea, yaitu playgroundnya yang disiapin spesial buat penghuninya. Desainnya dibikin family friendly, kayak Tebet Eco Park gitu. Wih, ada community lounge, mini water park, indoor playground dengan mandi bola, dan perosotan. Juga playful playground yang lokasinya di outdoor, dilengkapi mainan kayak jungkat-jungkit, terowongan, dan lapangan mini soccer. Kebayang nggak sih anak-anak bakal betah kalau main di sini? Apalagi lokasinya masih di dalam klaster, jadi hemat waktu dan hemat biaya main. Menarik kan? Sekarang kita bahas rumahnya yuk. Rumah di belakang saya ini punya luas tanah sekitar 62 meter persegi dan luas bangunan mencapai 82 meter persegi dengan 2 lantai. Tapi ajaibnya, rumah ini 82 meter tapi kamarnya ada 4, kamar mandinya 3. Bener-bener kamar mandi, bukan powder room ya tetangga. Nanti kita lihat sama-sama dalamnya. Dan kalau mungkin kalian butuh space yang lebih besar, di sini juga ada opsi untuk rumah yang tipe hook. Untuk rumah tipe hook itu luasnya lebih dari 62 meter. Infonya punya luas sekitar 62 sampai 94 meter persegi. Dan ini aja contohnya yang tipe hook. Nah, kalian masih dapat lebihan tanah di sampingnya kalau misalnya kalian pilih yang tipe hook. Tapi untuk gambaran secara umum kita bahas yang tipe biasanya aja ya. Ini luas 62 meter persegi. Di depan rumah kita langsung ketemu dengan carport. Ini carportnya juga cakep, finishingnya menggunakan batu alam, tepatnya batu andesit, ukuran 20 x 20. Dan info yang saya dengar, di bawah carport ini terdapat biotank, kemudian juga resapan air dan juga segala, ya ini bisa untuk apa ya, misalnya ada hujan jatuh nggak langsung kebuang ke depannya atau ke jalan di depannya. Dan kalau kalian lihat mungkin dari depan sini clean banget, fasadnya terlihat utuh ya, nggak ada kepotong kabel-kabel menjuntai. Ini bukan gimmick tetangga, tapi memang aslinya semua kabel-kabel itu sudah ditanam atau ditaruh di bawah tanah, termasuk kabel listrik dan juga kabel internet. Cakep ya, ini juga garis-garisnya dinamis, melengkung seperti itu dengan finishing warna-warna earth tone seperti itu, di mix dengan finishing kamprot. Di depan sini juga tetangga, kita dapat taman kecil dengan model planter box seperti ini. Kalian bisa manfaatkan untuk berkebun, misalnya suka dengan tanam-tanaman bisa pasang di sini, atau kalau kalian punya beli lahan yang hook, langsung di sebelahnya. Kira-kira kalau di hook enaknya dijadiin apa tuh ya? Lahan sebelah, tulis di kolom komentar ya tetangga. Nah sekarang kita bahas lagi bangunannya. Jadi di depan ini ada 2 jendela yang besar-besar. Ini jendela sliding, bisa dibuka kanan kiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan ini lokasi jendelanya, posisinya sudah dipikirin karena di baliknya ada surprise-nya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Itu juga berhubungan langsung dengan ruang di bawahnya nih. Jadi kayak melayang gitu ya di bawah sini ya tetangga. Dan ini kalau misalnya kalian suka, kalian bisa manfaatin kalau ada space seperti ini, bisa kalian tutup, nanti tambahin interior ataupun bisa untuk nyimpen-nyimpen barang ya, barang-barang perbengkelan ataupun barang-barang pertukangan karena masih cukup besar ini. Tuh, di ujung ke ujung kalau misalnya ditutup, ini bisa jadi storage yang cukup besar. Di sebelah sini juga ada satu jendela kecil. Nah, jendela apakah ini? Kita lihat nanti dari dalam aja. Nah, sini tetangga. Di depan sini juga sudah dikasih bench seperti ini. Ya, nyaman banget kalau misalnya mau pasang sepatu, lepas sepatu, atau pasang sendal dan lepas alas kaki bisa di sini. Dan di depan juga udah disiapkan akomodasi berupa keran air. Jadi nggak usah khawatir tarik-tarik selang lagi ke dalam kalau mau bersihin area depan rumah. Sekarang kita lihat dalamnya yuk.
Sebelum masuk kita akan ketemu satu pintu utama nih. Materialnya engineering wood dengan smart door lock. Dan info yang saya dapat, smart door lock-nya ini juga sudah termasuk dalam paket pembelian. Jadi udah beli rumahnya, otomatis dapat smart door lock-nya. Sekarang kita lihat, satu lagi yang termasuk. Ini juga nih, cover atau tutup meteran listrik ya. Karena jalur kelistrikannya sudah ditanam, jadi rapih depannya tuh. Nggak cocok rasanya kalau misalnya meterannya nggak ditutup. Nah, jadi ini udah termasuk dalam paket pembelian. Yuk, kita lihat dalamnya. Oke, tetangga. Sekarang kita masuk ke rumah tipe Athena dari Asterloka Clea. Dan tadi saya udah bahas nih ya, jendelanya di bagian depan ini menggunakan jendela sliding seperti ini. Dan di baliknya ternyata ada bay window. Bay window itu apa? Ini adalah area untuk menikmati suasana masih di dalam rumah, tapi rasanya kayak di luar rumah. Ketika dibuka, nah ini anginnya bakal ngalir ya, bakal bikin kalian relax. Cocoknya area ini jadiin apa? Biasanya sih tempat duduk-duduk sekalian ngopi, atau bahkan bisa buat baca buku, enak banget ini. Seru ya, ada bay window-nya. Dan di sini juga karena rumahnya adalah rumah modern, tentunya di sini denahnya adalah open plan. Jadi dia menyatukan area living, dining, dan juga kitchen. Dan yang saya mau highlight di sini, livingnya ternyata luas ya. Ini rumah lebar 5 meter loh. Livingnya luas banget. Jadi kalau kalian mau pasang TV yang lebih besar daripada di rumah contoh ini, masih bisa nyaman banget. Karena ini jaraknya cukup untuk kalian pasang TV yang lebih besar. Oh ya, ngomong-ngomong soal furniture, jadi furniture yang kalian lihat sekarang adalah furniture untuk keperluan rumah contoh. Tapi saya barusan dapat informasi juga, kalau kalian ingin rumahnya udah full furnish, jadi terbuka juga opsi untuk full furnish tetangga. Dan saya dengar juga lagi ada promonya, jadi langsung tanya aja ya. Oke, di sini juga living room-nya udah nyaman banget. Kalian bisa pasang sofa yang lebih besar daripada ini. Asal coffee table-nya juga disesuaikan. Artinya jangan yang terlalu besar supaya tetap bisa lalu lalang dengan nyaman tetangga. Nah, di sini selain di bagian depan rumah tadi kita udah lihat lengkung-lengkung gitu ya. Di sini juga diulangi lagi lekukan-lekukan itu dari plafon ini. Ini drop ceiling tapi model ya lengkung seperti itu. Jadi nambah aksen dan kemewahan dari ruangan ini tetangga. Sekarang kita lanjut bergeser ke area dining atau area makan. Di sini bisa kalian manfaatkan untuk area makan dengan meja yang ukurannya seperti ini. Mungkin ini untuk 4 orang masih nyaman banget. Tapi kalau lagi ada teman bisa ditambahin satu lagi di sini karena masih cukup lega nih. Oke, di sampingnya ada dapur nih. Ini bisa dimanfaatkan sebagai area memasak. Luasannya cukup ya tetangga, dia pakai kompor yang bisa lebih besar dari ini dan juga wastafelnya, tapi jangan yang terlalu besar sinknya ya. Dan yang mau saya kasih tahu juga adalah dapurnya ini, walaupun kalian nggak lihat ada exhaust di sini, ini karena sudah dapat bukaan ke bagian belakang rumah tetangga. Jadi sirkulasi udara dan penghawaan masakan itu bisa tersirkulasi dari udara di luar tetangga. Mantap. Dapurnya juga info yang saya dapat, top table-nya sudah dapat yang finishingnya seperti ini nih. Ini beton ya, dilapis dengan granit tile, dan ini backsplash-nya sudah dapat yang seperti ini. Cakep deh. Nah, dari tadi mungkin kalian udah penasaran di belakang saya ini apa. Jadi ini adalah area terbuka di belakang rumah atau backyard ya. Masih ada taman belakang lah. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan pintu sliding aluminium seperti ini. Oh ya, untuk material-material kayak tadi jendela depan, pintu sliding ini, dia menggunakan material aluminium dengan lembaran kaca di tengahnya. Sini tengah. Di belakang rumah masih lega ya. Tuh lihat backyardnya masih nyaman banget. Ini buat apa? Ini disiapin untuk area servis atau cuci jemur ya tetangga. Di sini udah ada kerannya, tinggal dicolok. Di sini sumber powernya atau listrikannya, dan di situ jalur drainasenya atau buangannya. Ini sengaja dibuat seperti ini supaya pembuangan airnya nggak meluber ke sini. Jadi fokus dia langsung ke drainase. Dan ini karena area backyard terbuka ya di bagian belakang, jadi udaranya ngalir banget ke bagian dalam rumah nih tetangga. Dan kalian nggak perlu nambah topi-topian lagi, karena ini di lantai atasnya ada overhang sedikit, itu sekitar 50 cm. Jadi dia bisa menutupi atau melindungi jendela-jendela di bawahnya nih. Ya, nyaman banget. Nah, ini ada detail menarik nih, sini deh. Saya baru ngeh juga. Nah, itu adalah lubang penghawaan. Tembusnya kemana sih? Nanti kita bakalan ke sana. Tapi kalian highlight dulu ya, itu lubang penghawaan ada jalurnya. Nanti kita akan lihat sama-sama tetangga. Kita masuk lagi
Dan tadi saya udah sebut kalau rumah ini punya 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Rumah 82 meter persegi, lebar 5 meter, kamar tidurnya ada 4. Dari keempat kamar tidur itu, satu ada di bawah nih tetangga. Jadi di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur. Kenapa menurut saya penting untuk ada satu kamar di lantai satu? Ya, itu bakalan sangat membantu ketika ada orang tua main, ataupun saudara main, ataupun anak-anak ingin tidur siang, nggak perlu naik ke lantai 2. Jadi cukup di lantai 1 karena orang udah tua kan agak kesulitan ya naik tangga, bisa diinapkan di sini nih. Dan ini kamarnya nyaman tangga, masih proper banget, cukup luas, kasurnya bisa kalian lihat ini ukuran super single 120 kali 200 dan terdapat bukaan. Nah, ini jendelanya juga tersambung dengan backyard tadi. Jadi untuk penghawaan di sini nggak usah khawatir, udah nyaman banget tetangga. Di sini udah bisa dimanfaatkan untuk lemari pakaian misalnya memang dibutuhkan untuk kamar beneran ya tetangga. Maksud saya kalau misalnya dibutuhkan untuk kamar ya. Di sini ada yang menarik lagi kalau kalian perhatiin ya, bentuk kamarnya. Jadi nggak full persegi seperti itu. Untuk entrance-nya dia miring begini, karena memanfaatkan posisinya ya, supaya bisa lebih memaksimalkan luasan kamarnya nih. Di sebelahnya tetangga, jangan lupa, selain ada kamar tidur, di bawah juga ada satu kamar mandi. Sini. Ini beneran real kamar mandi ya, karena ada showernya, kloset, dan juga wastafel. Ini lokasinya ada di bawah tangga peletakannya, dan ini finishingnya sudah full keramik sampai ke bagian atas. Tadi saya udah minta kalian ingat di belakang tadi ada jalur penghawaan. Kemanakah penghawaan itu? Nah, ternyata penghawaannya tersambung ke area kamar mandi ini. Jadi ini dipakai exhaust dari sini. Nah, ini exhaustnya berfungsi karena dia terhubung dengan bukaan atau sumber buangan ke bagian belakang tadi itu. Jarang-jarang kan ada perumahan yang kamar mandi bawah tangganya bener-bener dipikirin. Kalau di Asterloka Clea tuh ada penghawaan dan salurannya udah disiapin juga. Mantap ya, works tetangga. Jadi udaranya nggak tersirkulasi di dalam sini aja, tapi benar-benar mengalir ke luar. Oke, sekarang kita mau lihat lagi. Sebelum kita naik ke lantai 2, di sini ada detail menarik juga tetangga. Karena rumahnya tadi saya udah sebut round shape ya, atau melengkung di sudut-sudutnya, dan itu bikin rumahnya jadi ramah anak. Terbukti dari anak tangga ini. Jadi di bawah tangga, di anak tangga pertama, ini dibuat melengkung seperti ini sudutnya. Ini supaya aman ya, karena di sudut-sudut ini memang rawan nih. Jadi misalnya punya anak kecil atau bahkan kalian sendiri bawa barang, ini lebih safety lagi kalau dibuat melengkung seperti ini. Tapi sebelum naik, mumpung kelihatan, ini untuk finishing lantai tangganya menggunakan granite tile yang motifnya kayu. Sementara untuk di lantai bangunannya ini menggunakan granite tile yang glossy, warnanya kayak broken white gitu ya. Untuk pencahayaan dan penghawaan nyaman banget, dari depan tadi kita udah lihat. Dan ini juga ada jendela kecil yang menerangi area tangga. Ini bisa dibuka loh, bukan kaca mati. Tuh. Jadi nyaman banget tetangga. Nah, sini ada lagi. Nah, karena ini tangganya apa ya, bisa dikatakan cukup tersembunyi ya, karena ini partisinya beton, jadi dia permanen tetangga. Kita bisa punya railing yang dibuat melayang seperti ini. Jadi ini adalah kayu railingnya dan dipadu-padankan dengan besi seperti ini. Jadi ini kokoh, walaupun nggak ditanam ke bawah, karena dia ditanam ke dindingnya. Dan untuk tangga ini, walaupun kelihatannya ngumpet, bukan berarti kecil. Karena dia punya lebar sekitar 120 cm. Karena standarnya yang paling minimal itu tangga lebar 60. Nah, kalau 120 berarti kita bisa lebih leluasa bawa barang. Ataupun 2 orang lewat sekaligus bersamaan, itu nggak perlu miring-miring, bisa langsung bareng aja. Oke, kita mau ke lantai 2. Ikutin ya. Dan tibalah kita di lantai 2, tetangga. Biasanya rumah-rumah sekarang tuh termasuk rumah saya, di atas tangganya suka dikasih skylight. Tapi kalau di sini di rumah tipe Athena, dia menggunakan kaca horizontal seperti ini yang memanjang gitu tetangga. Ini menurut saya sebuah solusi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya skylight itu dia perlu extra maintenance karena dia setiap beberapa, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali harus dilapisi ulang karena dia rentan kebocoran. Tapi kalau yang model seperti ini lebih tahan terhadap cuaca dan potensi bocornya lebih kecil. Nah, di lantai 2 ada apa aja? Tentunya di sini adalah area private, tapi sebelum kita memasuki area-area private, saya mau kasih tahu dulu di sini ada safety gate seperti ini, tetangga. Cocok banget buat yang masih punya anak kecil, balita, batita gitu ya. Jadi nggak perlu was-was lagi, nggak perlu beli yang dipasang sendiri karena di sini udah dapet nih.
safety gate seperti ini, nyaman ya. Terus di sini kalau mumpung kelihatan nih, railingnya juga cakep menurut saya karena ini juga sudah termasuk dalam paket pembelian. Jadi bukan pakai model besi seperti itu tetangga, tapi ini railingnya model seperti ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk area-area penyimpanan ataupun area dekoratif untuk di lantai 2. Menarik ya? Nah, karena ini adalah area kamar-kamar, nggak lengkap rasanya kalau saya nggak bahas kamar-kamarnya. Jadi di sini ada 3 kamar tidur lagi. Yang pertama, di lantai 2 ada kamar tidur anak. Nah, ini juga luasannya proper banget tetangga. Di ujungnya masih bisa taruh kasur, dan juga ada meja belajar, dan juga ada lemarinya. Tuh. Suka ada yang nanya, kamarnya kelihatan lega karena nggak ada lemarinya. Tapi kalau di sini udah kelihatan ya, terpasang lemarinya dan masih selega ini tetangga. Untuk bukaannya dia dapat ke backyard tadi, taman belakang. Nah, ini pencahayaan dan penghawaan gak usah khawatir, tetap sehat kamar-kamarnya. Jadi ketika dibuka, mengalirlah udara dari luar ke bagian dalam rumah. Next, kita mau lihat pintu selanjutnya. Ini adalah pintu menuju kamar mandi sharing atau sharing bathroom di lantai 2. Nah, di ujungnya ada shower, tengahnya kloset, dan di sebelah sana ada wastafel. Finishingnya juga sudah bagus, dia menggunakan keramik sampai ke bagian atas. Jadi nempel ke plafon ya tetangga. Enaknya kalau keramik sampai plafon itu maintenance-nya gampang, nggak perlu khawatir ada cat ngelupas karena lembab. Karena ini juga materialnya tahan lama, jadi tinggal di lap aja ataupun dipel juga bisa sih kalau keramik kayak gini. Dan dia dapat bukaan ke lagi-lagi. Ternyata sini surprise loh. Nah, saya kira tadinya nih bakal langsung ketemu backyard. Ternyata di sini ada lagi berupa dak-dakan ya, ini ada lantai di sini. Ini sekaligus menjadi akses untuk maintenance toren bagian atas rumah. Saya baru ngeh nih, pantesan dibuatnya kok jendelanya besar. Ternyata ini juga merangkap sebagai pintu atau akses menuju area ini tetangga. Dia udah dapat tangga monyet seperti ini, dan dia juga ada penghawaan ke kamar di sebelahnya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Mantap ini, bagus layoutnya. Untuk lebar kamar mandinya sendiri dia sekitar 120, panjang ke sana sekitar 2 meter lebih sedikit. Oke, lanjut. Tadi saya udah bilang ya, rumah 82 meter persegi, kamarnya ada 4. Ini kamar ketiga yang mau saya kasih lihat. Inilah dia kamar tidur anak 3. Jadi ini kamarnya juga nyaman. Saya nyalain dulu. Nah, walaupun nggak dinyalain tadi udah kelihatan terang ya, karena dia punya bukaan ke area belakang rumah. Langsung ngalir tetangga. Ada kasur, bisa naruh kasur ukuran single, meja belajar. Untuk akomodasinya mirip-mirip dengan yang tadi, cuma yang ini sedikit agak lebih kecil daripada yang pertama dari di lantai 2 tetangga. Untuk lantai-lantai sama dengan tangganya, dia menggunakan granit tile motif kayu seperti ini. Kamar tidur anak 3 sudah. Lalu sekarang waktunya saya mau kasih lihat kamar tidur utama. Yuk sini. Kamar tidur utamanya jadi kamar yang paling luas di rumah. Dia punya bukaan ke bagian depan berupa jendela kaca geser seperti itu. Ini kasurnya bisa pakai ukuran king ataupun queen. Di sini masih bisa naruh lemari, meja rias. Dan kalau misalnya kalian suka nonton di kamar, ya di depan kasur itu masih bisa dibuat area entertainment seperti ini. Bisa naruh TV, ataupun kalau nggak perlu bisa dijadiin akomodasi yang lain seperti meja kerja, ataupun lemari tambahan tetangga. Cakep ya? Nah, rasanya nggak lengkap kalau kamar tidur utama nggak punya kamar mandi sendiri. Karena di sini kamar mandi ada 3, termasuk ini nih. Ini adalah kamar mandi di master bedroom. Sini. Nah, akomodasinya lengkap juga. Shower, kloset, dan wastafel. Dan dia punya bukaan ke bagian depan. Ini cukup besar tetangga, tapi nggak usah khawatir. Walaupun ini ada di bagian depan rumah, tapi udah tinggi ya. Nggak kelihatan kok dari depan di baliknya ini apa. Tapi yang jelas ini udah nyaman banget ketika dibuka. Udaranya bakalan ngalir. Dan di sini udah disiapin juga jalur untuk water heater. Jadi udah tinggal dipasang aja, dicolok, jalurnya udah disiapin. Finishingnya mirip dengan kamar mandi sebelumnya ya, pakai keramik seperti ini. Untuk lantainya juga yang matte ini, jadi nggak licin. Ukurannya sekitar 120 kali 2 meter lebih. Oke, kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong soal finishing, jadi mungkin dari tadi kalian lihat ya, biasanya kalau rumah contoh itu catnya agak beda, termasuk yang ini nih.
Termasuk nih, ada dua padu padan warna cat, di sebelah sana juga ada cat dekoratif juga. Nah, biasanya kalau di rumah contoh, ya itu karena rumah contoh, jadi catnya beda. Tapi kalau di sini, di Asterloka Clea, cat ini, cat dekoratif, seperti ini. Dan juga yang mungkin tadi kita lihat di depan tangga, itu sudah termasuk dalam paket pembelian. Jadi kalau kalian beli rumahnya, catnya udah warna seperti itu, udah bertekstur seperti ini, udah bukan gimmick. Jadi kalian udah dapatnya memang warna cat yang seperti ini. Bisa request nggak ya? Bisa kalian tanyain langsung aja. Mungkin kalau interior bisa lebih ini ya, bisa lebih fleksibel. Kalau yang biasanya susah tuh eksterior, itu harus sama semua nih. Nah, di kamar tidur utama juga ada balkon yang nyaman. Di balkonnya tetangga selebar kamarnya. Jadi balkonnya pakai railing beton seperti ini. Aman, nyaman, dan tetap private. Ini aman nih kalau punya anak kecil karena cukup tinggi. Nggak ada ini juga buat naik dia. Dan ini jadi area ekstensi kalau misalnya lagi jenuh di kamar, butuh udara segar, bisa ke depan sini. Keren ya? Saya jadi bengong di sini lama-lama. Dan ini untuk aksesnya, tadi saya belum bilang dia pakai material pintu kaca dengan frame aluminium. Nah, kalian udah penasaran kan berapa sih harga rumah ini? Tapi sebelum itu saya mau share info menarik lainnya. Yuk! Rumah di Asterloka Clea ini cocok buat yang aktivitas atau kerja di sekitaran BSD. Kira-kira butuh 10 menit deh buat ke gerbang tol, Intermark BSD, atau ke tol dan stasiun Rawabuntu. Nempel banget ya sama BSD, kalau mau ke Jakarta juga bisa via tol dan KRL. Nggak jauh dari sini juga ada pusat belanja, fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, sarana pendidikan atau sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi. Cocok deh buat keluarga. Apalagi fasilitas di dalam Asterloka Clea emang disiapin biar family friendly. Ada community lounge, mini water park, indoor playground dengan mandi bola dan perosotan, juga playful playground yang lokasinya di outdoor. Dilengkapi mainan kayak jungkat-jungkit, terowongan, dan lapangan mini soccer. Wih, udah kayak versi mininya Tebet Eco Park. Jadi bakalan hemat waktu dan biaya main, karena semuanya udah lengkap di sini. Biar tahu aslinya, langsung aja visit ke Asterloka Clea atau cek link di deskripsi ya tetangga. Jadi gimana tetangga? Rumah 5x12, punya 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi yang tentunya family friendly. Dan selain rumah tipe Athena ini juga ada 2 tipe lainnya, yaitu rumah tipe Zea dan juga tipe Ellen. Jadi langsung aja visit ke sini. Nah, dari tadi kalian udah nungguin pasti ya, berapa sih harga yang dibanderol untuk punya rumah di sini. Jadi kalian bisa punya rumah di sini dengan harga mulai dari 900 jutaan rupiah. Langsung aja visit ke Asterloka Clea. Nanti linknya udah saya taruh di deskripsi. Atau kalian bisa cek di Google Maps Asterloka Clea. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!